Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salsabila, NIM 18154039. Nah, di sini saya akan melakukan roleplay di mana tentang perawatan pada ibu nifas, perawatan payudara dan pemberian ASI. Adapun alat yang saya gunakan untuk pemeriksaan fisik pada ibu nifas yaitu ada pantom wanita, anggap saja ini pantom wanita, ada tensimeter, stetoskop, pengukur suhu, tem, ada kom yang berisi kapas dan kasa, ada pinset anatomis dan juga chirurgis, bengkok, handscoon steril dan juga larutan klorin, dan ada juga air DTT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Suci Salsabila yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, Ibu kan selesai melahirkan nih, jadi saya harus melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, saya permisi persiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Setelah melakukan persiapan alat, kita lakukan pencuci tangan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita gunakan handscoon. Setelah itu kita cek tanda-tanda vital ibu terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Setelah itu kita lakukan pengecekan pengukuran tekanan darah pada ibu. Bu, tangannya Bu. Didapati di sini tekanan darah ibu normal. Setelah itu kita lakukan penghitungan nadi dan juga melakukan perhitungan pernapasan. Hitung selama 1 menit. Permisi Bu, tangannya Bu. Setelah didapati hasil 1 menit, kita periksa suhu ibu. Ternyata di sini 36,7 derajat Celcius. Tensi normal 120/80, suhu 36,5 derajat dan nadi 84 kali per menit dan pernapasan 20 kali per menit. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada kepala ibu dan muka ibu. Permisi ya Bu ya. Diperiksa di sini rambut ibu bersih, tidak ada ketombe dan konjungtiva merah muda, mata simetris dan tidak ada pembekakan, tidak ada odem, tidak ada klosma pada muka. Hidung tidak ada sekret dan tidak ada polip. Bibir tampak lembab. Permisi Bu, giginya Bu, buka sedikit Bu. Gigi tidak ada karies dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada leher ibu. Permisi ya Bu. Coba menelan sedikit Bu. Sakit tidak Bu? Didapati di sini ibunya tidak sakit, berarti tidak ada pembengkakan dan tidak ada kelenjar tiroid. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian abdomen ibu untuk memeriksa ada tidaknya bekas jahitan atau pasca operasi. Permisi ya Bu, kita buka dulu ya Bu perutnya. Didapati di sini tidak ada luka bekas operasi. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene kepada ibu dan meminta ibu untuk dalam memposisikan dorsal recumbens. Bu, tolong ya Bu angkat kakinya. Cangkang Bu. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene. Ibu di sini kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu ya Bu, agar bisa melihat titik temuan jahitan ibu selesai melahirkan tadi ya Bu. Kita permisi dulu ya Bu. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene. Bersihkan labia mayora, labia minora, dan
klitoris sampai ke anus. Lihat titik temuan jahitan. Di sini didapati masih lembek dan darah masih keluar. Setelah vulva hygiene dilakukan, kita lepaskan handscoon dan meletaknya di larutan klorin. Setelah meletakkan handscoon di larutan klorin, kita lakukan cuci tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keringkan dengan handuk bersih. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa kita rapikan ibu kembali. Ibu kakinya, Bu. Ibu, di sini didapati hasil dari pemeriksaan tadi, tanda-tanda vital ibu normal, suhu ibu normal, dan tensi darah ibu juga normal. Nah, untuk lukanya masih lembek dan darahnya juga masih keluar karena baru 3 hari ya, Bu ya. Nah, ibu jangan lupa mengkonsumsi makanan yang seperti protein tinggi agar jahitan ibu cepat kering. Dengan misalkan makan, kalau di sini makan tempe atau makan tahu dan sayuran. Jangan lupa juga agar ibu bisa mengkonsumsi makanan gizi yang seimbang ya, Bu ya. Baiklah, setelah itu kita lakukan pendokumentasian. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan perawatan payudara pada ibu nifas. Nah, alat yang kita perlukan adalah dua buah handuk, baby oil, waslap, dan kom yang berisi kapas, air DTT, dan air dingin. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan inform consent kepada ibu. Permisi, Bu, kenalkan, Bu, saya bidan Suci Salsabila yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan perawatan payudara pada ibu. Apakah ibu bersedia? Baiklah, Ibu. Jangan lupa siapkan kaca di depan ibu. Letakkan handuk di pundak ibu. Permisi ya, Bu. Dan handuk satunya lagi letakkan di paha ibu. Permisi, Bu. Setelah itu kita lakukan cuci tangan. 1, 2, 3, 4. Keringkan dengan handuk bersih. Setelah itu kita lakukan beri baby oil di telapak tangan. Setelah itu kita lakukan pemijatan yang pertama, yaitu dengan cara meletakkan jari kita dan sokong payudara ibu, dan perlahan kita lakukan dengan cara memutar 20 sampai 30 kali. Sebanyak 20 sampai 30 kali. Dan lakukan hal yang sama di bagian payudara ibu sebelahnya. Permisi ya, Bu. Setelah itu kita lakukan gerakan selanjutnya dengan meletakkan kedua tangan di sela-sela payudara. Setelah itu lakukan pengurutan 20 sampai 30 kali dari bawah sampai ke atas. Lakukan sebanyak 20 sampai 30 kali. Setelah itu gerakan selanjutnya adalah dengan cara menyokong payudara dan tangan kelingking untuk menekan payudara secara perlahan 20 sampai 30 kali. Permisi ya, Bu. Dan lakukan hal yang sama di payudara selanjutnya dengan kelingking. Setelah itu, setelah gerakan dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali masing-masing, lakukan pengompresan air hangat terlebih dahulu selama 5 menit di payudara ibu. Isi ya, Bu. Dan setelah dilakukan 5 menit, lakukan kompres air dingin 5 menit. Dan lakukan hal yang sama di payudara sebelahnya. Setelah itu kita bereskan alat, bereskan ibu.
jelaskan kepada ibu setelah selesai tindakan selesai. Baiklah Bu, tindakannya sudah saya lakukan. Nah, nanti ibu bisa coba di rumah untuk melakukannya setiap hari agar ASI ibu keluarnya lancar ya Bu. Apakah ibu sudah mengerti? Jika ibu sudah mengerti, kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Dan keringkan dengan handuk bersih, kemudian lakukan pendokumentasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan di sini saya akan melanjutkan. Tadi sudah ada perawatan payudara dan sekarang kita akan melakukan role play tentang teknik menyusui. Nah, alat-alat yang diperlukan adalah 2 buah bantal, kursi, dan juga ada bayi, pantum bayi. Persiapan alat, kita melakukan info concern kepada ibu. Permisi ibu, perkenalkan saya Bidan Suci Salsabila. Nah, di sini saya akan melakukan mempraktekkan bagaimana cara teknik menyusui yang baik dan benar agar saat menyusui payudara ibu tidak terasa sakit saat diusap oleh bayi. Apakah ibu bersedia? Baiklah. Setelah itu kita meletakkan bantal di punggung ibu, posisikan ibu senyaman mungkin. Permisi Bu, benar ya Bu, kakinya Bu, karena di sini tidak ada kursi kecil, jadi kita sanggah dengan menggunakan bantal. Ini bantal satunya lagi letakkan di pangkuan ibu. Setelah itu kita letakkan bayi di pangkuan ibu, usahakan bayi berbaring di dekat ibu dan perut ibu menempel di dekat bayi. Dan usahakan lengan ibu melingkari tubuh ibu. Setelah itu, sebelum melakukan teknik menyusui, kita harus memberitahu ibu bagaimana cara teknik menyusuinya. Yaitu yang pertama adalah terlebih dahulu mengeluarkan ASI sedikit dan oleskan di areola. Permisi ibu, boleh bu dikeluarkan sedikit air susunya di bagian yang hitam-hitam itu ya ibu. Setelah itu lakukan refleks rutin pada bayi dengan cara tangan kelingking ibu diletakkan di pipi, letakkan di pipi dan apabila mulut bayi sedang mencari, maka langsung masukkan mulut bayi ke dalam puting susu. Jika sudah membuka dan bayi sudah membuka mulut, dan lekatkan di puting areola ibu. Usahakan bayi tidak hanya mengisap puting tapi juga mengisap areola ibu. Setelah itu perhatikan bayi dan saat ibu menyusui bayinya, tataplah bayi dengan penuh kasih sayang. Nah, apabila bayi belum sangat bisa untuk menghisap, ibu jangan putus asa karena ibu dan bayi sama-sama masih belajar karena ini adalah proses awal menyusui. Setelah itu, anjurkan ibu untuk memberi susu ASI selama 20-30 menit agar bayi terasa cukup ASI, dan lakukan lagi di bagian payudara sebelahnya. Setelah itu, jika sudah menyusui, sendawakan bayi dengan cara meletakkan bayi di pangkuan ibu di bahu, didekapkan di ibu. Kemudian usap punggung bayi secara ditepuk sedikit perlahan-lahan dan bayi akan bersendawa. Jika sudah bersendawa, maka bayi ditelentangkan kembali. Nah, apakah ibu sudah mengerti bu bagaimana cara teknik menyusui yang benar? Nah, nanti ibu susukan bayinya selama 2 jam sekali ya bu, karena ini bertujuan agar bayinya cukup ASI bu. Yang baik itu 2 jam sekali agar bayinya tidak rewel. Apakah ibu sudah mengerti? Jika ibu sudah mengerti, bereskan alat dan tetap ibu dalam memangku bayi. Setelah itu kita lakukan cuci tangan.
keringkan dengan kain bersih, handuk bersih. Kemudian kita lakukan pendokumentasian.